Siap. Kita menilai dulu, dia sadar nggak? Lu pura-pura nggak sadar. Bedain simulasi sama emang emosi. Oke guys, kita kembali ke Celebrity CFC. Ini di ruang sini sudah sesuai protokol kesehatan rapid. Ini pemberitahuan masalah jantung. Kita lihat. Lalu tulisan lagi. Pada kasus yang lebih berat, ada triple manuver ya. Ini bisa dipelajari juga. Intinya mengangkat rasa. Sama-sama intinya mengangkat lidah ini, karena lidah ini paling ujungnya kondisi secara menurut. Misalnya orang yang dada pendek, kemudian tebal itu kita bantu dengan apa-apa, jangan keras. Jadi jantung itu bisa bergerak karena ada aliran listrik. Nah kalau aliran listriknya itu berhenti, dia nggak bisa berdenyut. Nah jadi tujuannya kita memompa supaya dia ada aliran listriknya bisa jalan lagi dan dia bisa memompa lagi. Nah sementara dia nggak bisa memompa lagi, kita lakukan resusitasi juga. Teman-teman SFC sudah mempelajari penanganan pertama seorang atlet yang ada kejadian di lapangan. Jadi sekarang kita akan ngobrol yang sudah nonton. Nih ada Bagus. Gus, gimana tadi? Tambah ilmu kan? Ambil ilmu ya? Tambah ilmu, jadi biar kita tahu kalau ada gejala ya, kalau ada kejadian seperti itu, kita udah tahu penanganan pertamanya seperti apa. Bukan hanya di lapangan ya, di lapangan, rumah, di mana aja sih, apalagi meskipun kita nggak kenal sama orang itu kan, kalau kita tahu kan nggak ada salahnya kita bantu. Berarti positif nih ya? Positif ya. Itu dari Bang Bagus. Bagus nih salah satu kiper handal dari Celebrity CFC. Nah, sebelum itu saya potong dulu. Orang lagi ngobrol. Potong dulu. Ya kan bisa antara. Ini penting. Ini masalah jantung. Gimana, Pak Pres? Ya. Dengan adanya simulasi tadi Ya. dari Dokter Sabto. Yang jelas waktu rencana ini di mention di grup sama Dokter anggota Sabto. kita, Anggota anggota kita langsung direspon Dokter Sabto, langsung gue bilang ini penting karena kebetulan minggu lalu kita melihat hal yang Betul. langsung terjadi di depan kita walaupun bukan jantung. Betul, gitu. betul. Kemarin aja itu aku ngerasa kita gelagapan gitu. Betul. Mau Gelagapan diapain, bukan nggak mau tolong, Betul. justru takut salah. Bingung kita mau diapain. Karena untung ada tim visio kemarin Betul, yang sudah betul. gips dan ternyata ngangkat pun nggak bisa karena dia nggak boleh bergerak kakinya, Betul, betul, harus ditandu dan tidak ada. Jadi gue pikir itu baru kaki, Betul. yang jelas orangnya masih hidup. Betul. Kalau pingsan kayak kemarin pemain Denmark itu, Denmark, Eriksen. ternyata bener. Tadi aku sempat ikut hampir pulang 45 menit itu yang pertama memang 2 sampai 10 menit itu masa yang sangat krusial. Kalau itu nggak dipakai, ditangani dengan tepat, apalagi orang yang pertama yang paling dekat kan kita pemain Betul, nih. betul. Sebelum tim medis, apalagi yang tidak punya tim medis gitu yang jauh, itu kan butuh waktu. Jadi nyawa pemain yang lagi ngalamin itu di tangan kita sebenarnya. Tindakan pertamanya apa? Kayak tadi kapan kita harusnya CPR-nya, kapan kita mana tahu apa lidahnya dia ternyata menutup aliran nafas. Nah itu yang tadi poin pentingnya. Jadi kita harus tahu, jadi nggak salah ini juga, kita harus cek dulu nadinya. Kalau aman nadinya, nafasnya semuanya ternyata sebetulnya itu aman. Betul. Baru kita tahu tindakan berikutnya apa. Nah, berarti bukan hanya komunitas SFC dong Tapi yang lain Captain juga. udah tahu dong. Udah tahu ya? Karena di lisensi kepelatihan itu ada. Oh, bukan di dulu main, justru di Bukan di lisensi kepelatihan. kepelatihan ada. Tapi pemain dari dulu nggak pernah dapat itu. Setahu saya baru berapa musim lah ke belakang itu sudah dimulai. Tapi penting banget. Penting itu sangat penting. Dan itu ada kejadian kemarin kan. Teman kita juga, Gonzales nolong. Nolong Kalau nggak salah kipernya dari Gersik, dia nolong dan itu selamat.
Terus ada Hilton, dianu sama Abdurrahman kayak begitu juga, selamat juga. Jadi ditangani dengan cepat, dibuka mulutnya biar lidahnya kan nggak masuk ke dalam. Jadi itu bukan. Nah ini saya mau tanya, bukan hanya komunitas SFC aja ya, harus semuanya ya. Semua karena ini kan penting. Masalah orang kan, gitu, bukan hanya di. Apalagi ini kan olahraga fisik yang memang jantung itu kan dipacunya lebih cepat kalau kita main bola, apalagi yang speed, yang lari gini-gini. Jadi biasanya memang paling sering katanya itu masalah jantung gitu. Jadi jantung yang bermasalah. Nah minimal kita tahu cara jantung itu bekerja. Terus kalau dia lagi nggak bekerja, apa yang kita lakukan secepatnya untuk bisa tetap mengirimkan napas udara ke atas. Terima kasih buat Dr. Sabto. Iya kan, benar, sudah sama tim dari Rumah Sakit Premier. Pengalaman yang sangat berharga buat kita dan juga buat masyarakat lainnya. Ya. Terima kasih Pak Pres. Thank you. Nah, saya akan tanya ke salah satu pemain. Nah, ini katanya. Ya, langsung tindakan. Kalau lu lihat tadi gimana? Penanganan pertama, kalau Pak Pres kan udah ngerti ini harus diginiin. Nah, kalau lu gimana? Gampang. Diapain? Yang penting handphone jangan pelobet. Telepon rumah sakit terdekat. Halo? Nah, daripada kita, tapi sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya ada hal seperti itu yang benar-benar kita belum pernah ngalamin, kalau misalnya kita belum tahu pengetahuan tentang penanganannya, lebih baik jangan, daripada sok tahu ntar kita pegang malah mati. Benar. Tapi kalau kita udah paham, kita bisa ikut bantu nangani. Tapi sebaiknya tahu, better cariin yang lebih tahu aja. Tapi tahu tadi udah kan sedikit banyaknya udah lihat kan cara-caranya. Tadi makanya saya tanya poin pentingnya aja. Oh. Nah, di sini ada salah satu legend, kita akan tanya apakah sewaktu main bola ada pelajaran seperti itu, Mas Budi. Pelajaran membantu penolongan pertama masalah jantung. Kalau selama ini belum ada. Belum kan? Belum ada. Emang belum ada kita. Jadi kejadian ini emang baru akhir-akhir tahun ini lah. Almarhum muda lah, ya, awal mula. Ya. Jadi tahun-tahun dulu kan nggak ada, mungkin langsung mati atau kita nggak tahu juga. Jadi belum ada penanganan seperti, tapi kalau ada penanganan kayak sesuatu yang sangat luar biasa karena sudah sering terjadi, apalagi di area Senayan ini kan, sudah sering ini. Terakhir kebetulan teman saya di situ, dia pas pampres baru mengawal pasien, terus dia main bola, digas terus tuh awal digas sama dia, oleh sudah ditarik tuh, lidahnya sudah ditarik sebenarnya, cuma penanganan selanjutnya tidak ada, karena penanganan selanjutnya tidak ada. Akhirnya setelah ditarik dia napas enak, akhirnya ditinggal teman-teman main, dia istirahat, kena lagi langsung udah lewat itu. Jadi pelajaran yang diberikan dokter ini mengambil positif ya? Positif, luar biasa. Nah, ini yang belum pernah, jangan sampai lah mengalami. Nah, yang ini sudah mengalami, ya kan? Dua kali, 2012 dan 2016. Jadi ini bagus nih? Bagus Ya, menurut Bang Augie. Karena gitu, kalau gue pengalamannya adalah gue yang jadi korbannya, jadi gue bisa tahu, bisa cerita. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya bukan yang kita, kan banyak orang nanya rasanya apa sih kalau jantung, gue bisa jelasin. Tapi kadang-kadang yang paling penting adalah orang di sekitarnya. Kalau ada orang yang kena jantung, kita harus gimana? Nah ini belajar. Nah, Bang Augie, waktu pertama kali penanganan seperti apa? Gua itu di lapangan atau di lapangan? Muka ya? udah biru, langsung dibawa ke UGD. Pertolongan pertama gua adalah sedokat. Orang udah tahu semua obat sedokat taruh di rumah sakit. Tapi itu bisa beli di mana aja. Jadi setiap orang alangkah baiknya di dompet punya sedokat itu. Bukan cuma buat diri sendiri, minimal buat bantu orang lain. Itu adalah membuka pembuluh darah. Itu cuma ditaruh di bawah lidah, didiemin, dia nanti ini sendiri. Itu adalah membantu membuka pembuluh darah. Sewaktu di lapangan nggak ada penanganan pertama, langsung Waktu itu saya nggak sampai pingsan. Oh. Tapi dada kiri sakit, Udah sakit. napas pendek, muka, temen yang lihat muka udah biru. Muka saya udah biru, artinya kalau biru yang tadi dijelasin, oksigennya nggak nyampe ke otak. Gitu. Langsung pertolongan pertama di situ. Nah balik lagi, ini yang paling penting. Sekarang kita ngomongnya semua fasilitas olahraga di Indonesia, bukan nyebutin nama ya. Ada nggak persiapannya itu? Ini oksigen udah jelas nomor satu paling penting. Yang kadang yang simpel, tanduk, nggak ada tanduk. Jadi buat gue itu udah harus kewajiban orang punya fasilitas olahraga, basket, sepak bola, bulu tangkis ya, futsal yang paling banyak ya di Indonesia ya. Itu udah harus ada. Gua udah banyak, apalagi yang pemain-pemain udah banyak ngeliat orang di lapangan bola meninggal, orang di lapangan basket meninggal, di bulu tangkis meninggal udah banyak. Itu apa? Bukan masalah pertolongan pertama aja itu.
kadang ya itu sedokat itu penting, tandu itu penting, oksigen ya. Bahkan oksigen ada, tapi juga penggunaannya tahu nggak yang petugasnya? Jadi sedikit banyaknya kita sudah tahu ya penolongan yang diberikan sama Dokter Sabto tadi Bang. Betul, Betul ya. itu penting. Jadi gue penasaran, gue pernah jadi korbannya, pernah serangan jantung. Tapi ini gue pengen tahu kalau nolong orang yang benar tuh gimana sih tadi gini, harus gimana? Nah itu harus. Oke, guys, kita sama-sama sudah mendapatkan banyak pelajaran hari ini, dan yang belum sempat datang nanti tonton di channel YouTube saya dan Selebriti Kalau Safety. oksigen bagus harus Pakai sepatu. Karena ini caranya gini nih. bukan. Jadi ini Ya kalau Ini nih yang bikin parah lu kodel. Parah kodel. Nah, kita tanya ke Bang Aika. Alhamdulillah. Sama ngedar rambut. Kita tanya ke Bang Abang nih. Bagaimana tadi ini Bang? Abang kan udah muda lagi, usia sudah hampir 50. Ya. Ya. Sebelumnya juga gue pernah mengikuti seperti itu, pelatihan seperti itu untuk komunitas sepeda. Oke. Nah, komunitas sepeda juga banyak kan yang sering terjadi, tiba-tiba collab, jatuh. Tapi alhamdulillah di komunitas gua Udah ada yang ngerti. Dan alhamdulillah nggak ada yang terjadi Amin. seperti itu. Karena kita sepedanya juga nggak terlalu Yang maksa. forcing banget. Ketika capek lebih baik istirahat. Betul. Gitu. Kita lebih baik memperingatkan dari awal seperti itu. Itu omongan pemain yang usianya hampir 50. Karena biar bagaimanapun ya tidak perlu di-push ya Tidak kan perlu dengan usia. di-push. Yang penting keluar keringat lah Yang untuk penting keluar olahraga. keringat, kalau memangnya udah merasa capek. Istirahat. Ngomong sama RC. Berarti nanti 10 menit saya ganti ya. Oke, siap, no problem. Ya Boleh mungkin pantun bisa. nggak? Pantun dong. pantun. Oke, Bang Mamat, makan kue bolu. Cakep. Salam sehat selalu. Dok, simulasi dok. Ogi, Tadi ada yang jatuh, belum apa udah di Ogi, biasa. korban. Coba Ogi. Jangan ntar bisa korban kan, bisa korban. Iya, lu pernah. Iya, lu pernah. Dicek dulu mukanya mana, kepala yang mana. Oh oke, biarin aja deh, biarin. Jangan dong. Nah, ini lidahnya Ini kan contoh ya, ini edukasi. Jadi yang paling penting adalah kita menilai dulu dia sadar nggak. lu pura-pura nggak sadar. bedain simulasi sama emang emosi. Kadang-kadang di SMP semua di grup so baik, semua pada saling. Udah jangan kelamaan lu. Berarti sadar dia nih. Anggap gua kalau sadar tadi berarti udah ya. Nah kalau misalnya ada yang nggak sadar, tugas kita adalah minta tolong teman-teman hubungi petugas kesehatan. Oke. Kalau nggak sadar ya. Iya kalau nggak sadar dan kita Mas Yudi. menolong dia. Jadi harus ada yang Ambulan. Melingkar dulu. Pak Yudi, polisi kabur. harus Dia polisi, langsung sadar gua. menilai apakah dia ada henti jantung atau sama henti nafas. Kalau henti jantung kita cek nadi. Nadi yang paling gampang adalah nadi yang di sini, leher. Kita ukur. Nah kalau misalnya nggak teraba, kita langsung melakukan PCR. Ini Loh, lidahnya nggak ditarik dulu, Dok. PCR tes itu. Dok. Ini kan ini serius, ini kan lemak banyak kita CPR. Nah kalau misalnya ada 2 orang, kita langsung jalan nafasnya kita satu orang. Oh, jadi tenggak Satu orang meyakinkan jalan nafasnya. Cipok lo. boleh panggil sekarang nggak? Tapi karena kita zamannya pandemi, tadi udah dibilang sama dokter, kita boleh melakukan kompresi tanpa harus melakukan nafas buatan. Karena itu. Karena bukan muhrim. Ini ya. Nah, tapi kalau misalnya ada 2 orang, satu orang adalah menjaga jalan nafasnya dengan cara mengangkat ininya, tangannya dan sambil membuka mulutnya. Kalau misalnya ada yang pakai gigi palsu, kelihatan gigi palsu, kita harus keluarkan. Kalau ada pemain bola yang suka makan permen sambil main bola, kita juga harus yakinkan ada jalan nafasnya ngorok atau enggak. Kalau ngorok, Oh, jadi berarti pastiin dia nafas gitu ya? Nafasnya kita bisa raba. Nah, terus satu orang lagi kita langsung lakukan kompresi. Jadi ini kita ngerabanya udah pulang. Langsung di lapangan. bolong. Ya, terus ini di sini ada tulang lagi, batas tulang. Nah, kita ambil di antaranya. Tadi di antara puting katanya. Antara tuh lagi nih. Benar di antara puting ya. Betul. Jadi ya, Ada tekniknya, Dok. Ada gitu ya? teknik tekan. kita pakai tangan yang dominan yang mana? Kalau yang kita taruh di sana. Kalau yang kanan. Nah, terus kita taruh ke sini. Cara mijatnya lihat, ada yang di sini terus langsung tekan.
Bukan ini yang turun. Ya. Oh, bukan begini ya? Saya mau ngasih lihat ininya dulu, tekanan. Nah, tekniknya adalah kita ini kita harus lurus. Kita menggunakan apa namanya? Dengan beban tubuh kita. Kekuatan. Gampang terangsang lu. 1, Dok. 2. Enak itu. Yang di sini lebih enak, Dok. Terus ya. Kecepatannya 100 kali per menit. 100 kali per menit. Ini itu. 5 set ya, Dok. Terus ada 30 per menit. Kita langsung cek. Itu ngebantu tuh, Dok. Ya, jadi kita meyakinkan bahwa jantungnya itu bisa terpompa dengan Anjing banget. Gua juga takut sama lu karena lu mau beneran anjing. bisa tanpa apa Gua juga takut sama Bigi mau beneran. ini karena serang sehat. Jadi ya. Jadi ini tekanan dominan, terus kita melakukan pencetan. 30 kali. Kira-kira gitu ya. Oke, semuanya bisa. Kalau udah selesai, oke. Terima kasih Bang Boger. Barang contoh. Kalau misalnya nadinya udah itu terus kita miringkan. Miring. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton konten kali ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bahwa teman-teman SFC sangat fokus konsen tentang mengenai penanganan kesehatan pertama di dalam dunia sepak bola khususnya yang ada sekarang. Di olahraga lain pun mungkin akan sama penanganannya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sehat-sehat buat kita semua. Lalu ikuti prokes protokol kesehatan dari pemerintah. Assalamualaikum.